Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita membutuhkan makanan dan minuman yang sehat dan menambah energi setelah seharian berpuasa. Untuk itu, marilah kita mencontoh bagaimana kegemaran Rasulullah dalam menjaga kebugaran tubuh beliau. Saat berpuasa, air nabez menjadi kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu nabez? Atau nabez? Air nabez adalah minuman sunnah kegemaran Rasulullah yang merupakan jenis air rendaman kurma atau kismis atau raisin. Air rendaman kurma atau kismis ini merupakan air tonik alkalin yang bermanfaat untuk yang pertama, metabolisme. Yang kedua, menghapus kadar keasaman pada lambung. Yang ketiga, membersihkan sisa metabolisme dalam tubuh. Yang keempat, meningkatkan fungsi pencernaan. Yang kelima, menambah daya ingat. Yang keenam, memperbaiki masalah limbah, hati, dan bagi pasien yang memiliki masalah artritis dan asam urat. Jika kita mengkonsumsi air nabez ini, adalah salah satu alternatif terapi untuk kesehatan penderita artritis dan gout. Insya Allah perlu diingat, jangan kurma dicampur dengan kismis ya. Bagaimana cara membuat air nabez? Cara membuat air nabez cukup mudah, hanya dengan merendam beberapa butir kurma dengan segelas air minum. Ikuti sunnah Nabi, ambil bilangan ganjil 3, 5, atau 7 butir kurma ya. Nah, air rendaman inilah air nabez itu, baru diminum setelah 10-12 jam kemudian. Air rendaman kurma nabez dibuat waktu sahur untuk diminum saat buka puasa. Bila untuk sahur dibuat saat berbuka puasa, pengalaman dengan disiplin meminum air nabez meskipun saat sahur makan hanya sedikit tapi badan terasa lebih bertenaga, puasa pun tetap segar dan fit. Dan saat berbuka puasa juga sama, sebelum makan makanan besar terlebih dahulu berbuka dengan air nabez. Perlu diingat bahwa air nabez ini tidak boleh dibiarkan lebih dari 2-3 hari ya, karena akan menyebabkan fermentasi dan tidak boleh lagi dikonsumsi. Kenapa? Karena saat fermentasi sudah berlangsung, maka ini awal terbentukan dari minuman beralkohol yang menjadi haram. Jadi sebaiknya daily fresh, segar tiap hari saja bila membuat air nabez ini. Selamat mencoba, insya Allah akan merasakan manfaatnya dalam beberapa hari mengkonsumsi air nabez ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita membutuhkan makanan dan minuman yang sehat dan menambah energi setelah seharian berpuasa. Untuk itu, marilah kita mencontoh bagaimana kegemaran Rasulullah dalam menjaga kebugaran tubuh beliau. Saat berpuasa, air nabez menjadi kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu nabez? Atau nabez? Air nabez adalah minuman sunnah kegemaran Rasulullah yang merupakan jenis air rendaman kurma atau kismis atau raisin. Air rendaman kurma atau kismis ini merupakan air tonik alkalin yang bermanfaat untuk yang pertama, metabolisme. Yang kedua, menghapus kadar keasaman pada lambung. Yang ketiga, membersihkan sisa metabolisme dalam tubuh. Yang keempat, meningkatkan fungsi pencernaan. Yang kelima, menambah daya ingat. Yang keenam, memperbaiki masalah limbah, hati, dan bagi pasien yang memiliki masalah artritis dan asam urat. Jika kita mengkonsumsi air nabez ini, adalah salah satu alternatif terapi untuk kesehatan penderita artritis dan gout. Insya Allah perlu diingat, jangan kurma dicampur dengan kismis ya. Bagaimana cara membuat air nabez? Cara membuat air nabez cukup mudah, hanya dengan merendam beberapa butir kurma dengan segelas air minum. Ikuti sunnah Nabi, ambil bilangan ganjil 3, 5, atau 7 butir kurma ya. Nah, air rendaman inilah air nabez itu, baru diminum setelah 10-12 jam kemudian. Air rendaman kurma nabez dibuat waktu sahur
untuk diminum saat buka puasa. Bila untuk sahur dibuat saat berbuka puasa, pengalaman dengan disiplin meminum air nabas. Meskipun saat sahur makan hanya sedikit, tapi badan terasa lebih bertenaga. Puasa pun tetap segar dan fit. Dan saat berbuka puasa juga, sama sebelum makan makanan besar, terlebih dahulu berbuka dengan air nabas. Perlu diingat bahwa air nabas ini tidak boleh dibiarkan lebih dari 2-3 hari ya, karena akan menyebabkan fermentasi dan tidak boleh lagi dikonsumsi. Kenapa? Karena saat fermentasi sudah berlangsung, maka ini awal terbentukan dari minuman beralkohol yang menjadi haram. Jadi sebaiknya daily fresh, segar tiap hari saja bila membuat air nabas ini. Selamat mencoba, insya Allah akan merasakan manfaatnya dalam beberapa hari mengkonsumsi air nabas ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita membutuhkan makanan dan minuman yang sehat dan menambah energi setelah seharian berpuasa. Untuk itu, marilah kita mencontoh bagaimana kegemaran Rasulullah dalam menjaga kebugaran tubuh beliau. Saat berpuasa, air nabas menjadi kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu nabas atau nabas? Air nabas adalah minuman sunnah kegemaran Rasulullah yang merupakan jenis air rendaman kurma atau kismis atau raisin. Air rendaman kurma atau kismis ini merupakan air tonik alkalin yang bermanfaat untuk yang pertama, metabolisme. Yang kedua, menghapus kadar keasaman pada lambung. Yang ketiga, membersihkan sisa metabolisme dalam tubuh. Yang keempat, meningkatkan fungsi pencernaan. Yang kelima, menambah daya ingat. Yang keenam, memperbaiki masalah limpa, hati, dan bagi pasien yang memiliki masalah artritis dan asam urat. Jika kita mengkonsumsi air nabas ini, adalah salah satu alternatif terapi untuk kesehatan penderita artritis dan gout. Insya Allah perlu diingat, jangan kurma dicampur dengan kismis ya. Bagaimana cara membuat air nabas? Cara membuat air nabas cukup mudah, hanya dengan merendam beberapa butir kurma dengan segelas air minum. Ikuti sunnah Nabi, ambil bilangan ganjil 3, 5, atau 7 butir kurma ya. Nah, air rendaman inilah air nabas itu baru diminum setelah 10-12 jam kemudian. Air rendaman kurma nabas dibuat waktu sahur untuk diminum saat buka puasa. Bila untuk sahur dibuat saat berbuka puasa, pengalaman dengan disiplin meminum air nabas. Meskipun saat sahur makan hanya sedikit, tapi badan terasa lebih bertenaga. Puasa pun tetap segar dan fit. Dan saat berbuka puasa juga, sama sebelum makan makanan besar, terlebih dahulu berbuka dengan air nabas. Perlu diingat bahwa air nabas ini tidak boleh dibiarkan lebih dari 2-3 hari ya, karena akan menyebabkan fermentasi dan tidak boleh lagi dikonsumsi. Kenapa? Karena saat fermentasi sudah berlangsung, maka ini awal terbentukan dari minuman beralkohol yang menjadi haram. Jadi sebaiknya daily fresh, segar tiap hari saja bila membuat air nabas ini. Selamat mencoba, insya Allah akan merasakan manfaatnya dalam beberapa hari mengkonsumsi air nabas ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita membutuhkan makanan dan minuman yang sehat dan menambah energi setelah seharian berpuasa. Untuk itu, marilah kita mencontoh bagaimana kegemaran Rasulullah dalam menjaga kebugaran tubuh beliau. Saat berpuasa, air nabas menjadi kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu nabas atau nabas? Air nabas adalah minuman sunnah kegemaran Rasulullah yang merupakan jenis air rendaman kurma atau kismis atau raisin. Air rendaman kurma atau kismis ini merupakan air tonik alkalin yang bermanfaat untuk
Yang pertama, metabolisme. Yang kedua, menghapus kadar keasaman pada lambung. Yang ketiga, membersihkan sisa metabolisme dalam tubuh. Yang keempat, meningkatkan fungsi pencernaan. Yang kelima, menambah daya ingat. Yang keenam, memperbaiki masalah limpa, hati, dan bagi pasien yang memiliki masalah artritis dan asam urat. Jika kita mengkonsumsi air nabis ini adalah salah satu alternatif terapi untuk kesehatan penderita artritis dan gout. Insya Allah perlu diingat, jangan kurma dicampur dengan kismis ya. Bagaimana cara membuat air nabis? Cara membuat air nabis cukup mudah, hanya dengan merendam beberapa butir kurma dengan segelas air minum. Ikuti sunnah Nabi, ambil bilangan ganjil 3, 5, atau 7 butir kurma ya. Nah, air rendaman inilah air nabis itu, baru diminum setelah 10-12 jam kemudian. Air rendaman kurma nabis dibuat waktu sahur untuk diminum saat buka puasa. Bila untuk sahur dibuat saat berbuka puasa, pengalaman dengan disiplin meminum air nabis meskipun saat sahur makan hanya sedikit tapi badan terasa lebih bertenaga, puasa pun tetap segar dan fit. Dan saat berbuka puasa juga sama sebelum makan makanan besar, terlebih dahulu berbuka dengan air nabis. Perlu diingat bahwa air nabis ini tidak boleh dibiarkan lebih dari 2-3 hari ya, karena akan menyebabkan fermentasi dan tidak boleh lagi dikonsumsi. Kenapa? Karena saat fermentasi sudah berlangsung, maka ini awal terbentukan dari minuman beralkohol yang menjadi haram. Jadi sebaiknya daily fresh, segar tiap hari saja bila membuat air nabis ini. Selamat mencoba, insya Allah akan merasakan manfaatnya dalam beberapa hari mengkonsumsi air nabis ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita membutuhkan makanan dan minuman yang sehat dan menambah energi setelah seharian berpuasa. Untuk itu, marilah kita mencontoh bagaimana kegemaran Rasulullah dalam menjaga kebugaran tubuh beliau. Saat berpuasa, air nabis menjadi kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu nabis atau nabis? Air nabis adalah minuman sunnah kegemaran Rasulullah yang merupakan jenis air rendaman kurma atau kismis atau raisin. Air rendaman kurma atau kismis ini merupakan air tonik alkalin yang bermanfaat untuk yang pertama, metabolisme. Yang kedua, menghapus kadar keasaman pada lambung. Yang ketiga, membersihkan sisa metabolisme dalam tubuh. Yang keempat, meningkatkan fungsi pencernaan. Yang kelima, menambah daya ingat. Yang keenam, memperbaiki masalah limpa, hati, dan bagi pasien yang memiliki masalah artritis dan asam urat. Jika kita mengkonsumsi air nabis ini adalah salah satu alternatif terapi untuk kesehatan penderita artritis dan gout. Insya Allah perlu diingat, jangan kurma dicampur dengan kismis ya. Bagaimana cara membuat air nabis? Cara membuat air nabis cukup mudah, hanya dengan merendam beberapa butir kurma dengan segelas air minum. Ikuti sunnah Nabi, ambil bilangan ganjil 3, 5, atau 7 butir kurma ya. Nah, air rendaman inilah air nabis itu, baru diminum setelah 10-12 jam kemudian. Air rendaman kurma nabis dibuat waktu sahur untuk diminum saat buka puasa. Bila untuk sahur dibuat saat berbuka puasa, pengalaman dengan disiplin meminum air nabis meskipun saat sahur makan hanya sedikit tapi badan terasa lebih bertenaga, puasa pun tetap segar dan fit. Dan saat berbuka puasa juga sama sebelum makan makanan besar, terlebih dahulu berbuka dengan air nabis. Perlu diingat bahwa air nabis ini tidak boleh dibiarkan lebih dari 2-3 hari ya, karena akan menyebabkan fermentasi dan tidak boleh lagi dikonsumsi. Kenapa?
Karena saat fermentasi sudah berlangsung, maka ini awal terbentukan dari minuman beralkohol yang menjadi haram. Jadi sebaiknya daily fresh, segar tiap hari saja bila membuat air nafas ini. Selamat mencoba, insya Allah akan merasakan manfaatnya dalam beberapa hari mengkonsumsi air nafas ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita membutuhkan makanan dan minuman yang sehat dan menambah energi setelah seharian berpuasa. Untuk itu, marilah kita mencontoh bagaimana kegemaran Rasulullah dalam menjaga kebugaran tubuh beliau. Saat berpuasa, air nabaz menjadi kegemaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu nabaz atau nafas? Air nafas adalah minuman sunnah kegemaran Rasulullah yang merupakan jenis air rendaman kurma atau kismis atau raisin. Air rendaman kurma atau kismis ini merupakan air tonik alkalin yang bermanfaat untuk yang pertama, metabolisme. Yang kedua, menghapus kadar keasaman pada lambung. Yang ketiga, membersihkan sisa metabolisme dalam tubuh. Yang keempat, meningkatkan fungsi pencernaan. Yang kelima, menambah daya ingat. Yang keenam, memperbaiki masalah limpa, hati, dan bagi pasien yang memiliki masalah artritis dan asam urat. Jika kita mengkonsumsi air nabas ini, adalah salah satu alternatif terapi untuk kesehatan penderita artritis dan gout. Insya Allah perlu diingat, jangan kurma dicampur dengan kismis ya. Bagaimana cara membuat air nafas? Cara membuat air nafas cukup mudah, hanya dengan merendam beberapa butir kurma dengan segelas air minum. Ikuti sunnah Nabi, ambil bilangan ganjil 3, 5, atau 7 butir kurma ya. Nah, air rendaman inilah air nafas itu baru diminum setelah 10-12 jam kemudian. Air rendaman kurma nafas dibuat waktu sahur untuk diminum saat buka puasa. Bila untuk sahur dibuat saat berbuka puasa, pengalaman dengan disiplin meminum air nafas meskipun saat sahur makan hanya sedikit tapi badan terasa lebih bertenaga. Puasa pun tetap segar dan fit. Dan saat berbuka puasa juga, sama sebelum makan makanan besar, terlebih dahulu berbuka dengan air nafas. Perlu diingat bahwa air nafas ini tidak boleh dibiarkan lebih dari 2-3 hari ya, karena akan menyebabkan fermentasi dan tidak boleh lagi dikonsumsi. Kenapa? Karena saat fermentasi sudah berlangsung, maka ini awal terbentukan dari minuman beralkohol yang menjadi haram. Jadi sebaiknya daily fresh, segar tiap hari saja bila membuat air nafas ini. Selamat mencoba, insya Allah akan merasakan manfaatnya dalam beberapa hari mengkonsumsi air nafas ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin.